Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, lahan basah, eh, yakni lanjutan dokumen pelingkupan. Mungkin semoga bisa terlihat ya. Jadi ini adalah lanjutan dari modul sebelumnya tentang pelingkupan, yaitu adalah dokumen pelingkupan. Tujuan modul kali ini adalah untuk memperjelas 4 jenis dokumen pelingkupan dalam kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua adalah uraian dokumen dalam setiap tahapan AMDAL tersebut. Baik, seperti biasa bahwa dalam latar belakang pembangunan tentunya akan memiliki dampak lingkungan. Nanti akan ada benturan situasi. Jadi ingin menambah nilai ekonomi bertambah, tapi ada dampak lainnya dalam hal lingkungan. Ini yang latar belakangi AMDAL dalam konteks pelingkupan. Nah, di sini untuk kegiatan apa namanya kegiatan aktivitas manusia itu memang dihadapkan pada kepentingan yang antara memilih ya antara kepentingan pembangunan ataupun kualitas lingkungan. Jadi nilai ekonomi ataupun nilai lingkungan. Kalau nanti dipertemukan ada resultante yang disebut dengan dampak. Dampak ini yang kemudian akan dikelola ya dalam studi dengan konteks yang sifatnya besar ataupun pentingnya. Kalau dampak yang tidak penting atau dampak kecil itu biasanya tidak dikelola ya. Baik, ini adalah PP tahun 99 tentang AMDAL ya. Di antaranya adalah tentang potensi pencemaran lingkungannya. Selain eksploitasi sumber daya alam dan juga pengubahan bentuk, itu bentang alam. Baik itu proyek konstruksi ataupun proyek lainnya. Kemudian ada beberapa jenis induksi ya yang akan berubah ya, tumbuhan dan seterusnya. Kalau ada kegiatan yang berisiko tinggi, biasanya tentara ya, militer gitu, pertahanan negara ataupun lingkungan sosial budaya. Nah, dokumen Anda kemarin kan sudah ada 4 yang ada KA, Anda, LPE dan RKL. Nah, di sini AMDAL itu perbedaan KA ini kan yang kendalinya, ya, kemudian komisi penilai, kemudian di sini adalah yang lebih cermat dan mendalam, ANDAL namanya. Kemudian ada RKL nanti untuk pengelolaan lingkungan, lalu ada RPL untuk yang pemantauannya. Gitu. Nah, pihak-pihak yang terlibat tentunya semua ya, pemerakarsa proyek, konsultan lingkungan, penilai AMDAL ya, kemudian masyarakat. Nah, penilai itu nanti ya bisa dari instansi yang bertanggung jawab ya sektor itu, intensitas terkait ya. Misalnya ini PU misalkan proyek sipil, teknik sipil ya PU terkaitnya nanti apa? Misalnya Dinas Lingkungan Hidup misalnya ya. Wakil pakar ya di bidang teknologi konstruksi yang terkait lingkungan. Lalu wakil masyarakat adalah mewakili cerita dampak di sosial budaya masyarakat ya. Yang seperti itu. Nah, ini kurang lebih begini ada siklus studi kelayakan sampai dengan konstruksi penanganan lingkungannya ya. Mulai dari master plan sampai dengan audit lingkungan. Ini disebut kaitan tahap project studi AMDAL. Nah, tadi proyek itu kan 3 ya, dikaitkan dengan kelayakan teknis, ekonomis, ataupun lingkungan. Lalu untuk persetujuannya kurang lebih bagannya seperti ini. Jadi ada kolom pemerintah daerah, ada kolom komisi penilai, dan ada kolom prakarsa. Nanti ini akan bekerja sama dengan bagan kurang lebih seperti ini ya. Jadi bisa dihitung berapa lama proses itu baru izin itu keluar. Setelah dihitung ya dari apa tiga koridor ini. Nah, Kepmen Lingkungan Hidup nomor 17 itu bicara soal banyak sektor, ada 15 sektor yang diwajibkan ada AMDALnya ya, kegiatan ini ada AMDALnya, dan ada juga sektor-sektor yang lain yang tidak diatur.
Setidaknya ada 3 jenis AMDAL yang dikeluarkan nanti. Ada namanya sektor yang tadi, sektor pertunggal. Jadi AMDAL tunggal jadi satu sektor saja. Kalau AMDAL kawasan itu melingkupi suatu ceritanya ada suatu lokasi ya, kawasan ya. Jadi misalkan kawasan IKN misalnya atau kawasan pegunungan apa wisata gitu ya. Jadi itu ada beberapa campuran beberapa sektor ya. Jadi satu sektor tunggal yang diperluas menjadi kawasan. Sedangkan yang ketiga terpadu ini udah multisektor. Jadi ada pertanian, ada kehutanan, ada industri, ada perkebunan misalnya. Jadi ini udah campur. Jadi kalau ini AMDAL kawasan itu sektor tunggal yang dikembangkan, tapi kalau terpadu itu sudah multi, jadi campuran beberapa sektor ya. Lalu ini pelingkupan yang kemarin itu ada satu rumus mengenai dampak, dampak yang penting saja yang dihitung ya. Ada rumusnya D sama dengan R0, rona lingkungan awal, dikurangi dengan rona lingkungan setelah perubahan ya. Gitu. Nah ini adalah dampak-dampaknya nanti dilihat yang pentingnya saja diambil, yang tidak penting itu bisa nggak diambil ya. Lalu dampak itu bisa positif, bisa negatif. Dua-duanya tetap dikaji ini. Misalnya pembentukan jalan lingkar, bypass di kabupaten tertentu ya. Nanti ada positifnya mendorong ekonomi masyarakat, ada negatifnya mematikan ekonomi masyarakat yang sisi yang lain, misalnya begitu ya, sebagai contoh. Tujuannya apa namanya penetapan itu ya nanti untuk metode apa pelingkupan kurang lebih dengan modul sebelumnya ya sama manfaatnya juga ini kurang lebih sama ya. Jadi untuk dokumen AMDAL. Lalu penting. Nah, ini kriteria penting ini terkait manusia, luas, intensitas, lalu kumulatif timbal balik dampak. Nah, untuk prosedur biasa mulai dari identifikasi dampak potensial, lalu kemudian evaluasi dampak potensial, kemudian perumusan lingkup dalam AMDAL ya. Nah, nanti metodenya bisa beberapa macam nih metode pelingkupannya. Nah, ini ilustrasi saja, mulai dari deskripsi rencana kegiatan, dampak yang mungkin, yang penting ya, sampai dengan di ada 3 level ya, identifikasi dampak, evaluasi, dan pemusatan. Itu seperti kemarin ya. Hasilnya seperti ini, jadi ada dampaknya apa, dan yang pentingnya apa gitu ya, kemudian yang isu pokoknya apa gitu. Nah, kalau ini adalah contoh untuk daerah lepas pantai ya, ini sebagai contoh nih apa saja yang muncul. Nanti bisa di pause dilihat anunya ya urutannya. Lalu ini batas proyek ekologi, ini adalah batas-batas dalam penentuan lingkup ya, batas wilayah studi. Kali ini contoh adalah isi dokumen-dokumen. Nah, kalau Andal itu cuma 4 bab ini. Kalau Andal itu ada 7 bab ya. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, kemudian di modul ini kita akan meneruskan tugas perorangan kemarin. Jadi untuk kali ini adalah meneruskan kerangka lingkupan ya berdasarkan metode pelapisan pada tugas 2 ya. Jadi ini kan tugas 1, tugas 2 berarti sekarang tugas 3. Jadi meneruskan yang kemarin di mana nanti peraturan AMDAL lingkungan itu bisa diambil dari pemerintah kota kabupaten yang telah dipilih di tugas 1 kemarin. Demikian perkuliahan kali ini sebagai lanjutan apa pelingkupan ya materi sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.